Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan bahas tentang ANTM, aneka tambang TPK menggunakan time frame 4 jam maupun time frame di daily. Oke, kita lihat dulu secara dailynya. Oke, jadi di sini kita akan mencoba membongkar secara uh, kita bahas dulu. Kita tidak akan bahas yang di sini, tapi kita akan coba flashback ke belakang. Kira-kira apa yang menyebabkan ini bisa menjadi fase-fase untuk entah itu sell ataupun buy di ANTM. Oke, kita ambil contoh di harga ini. Taruhlah kita akan re-entry di harga ini. Di sini kita akan re-entry. Oke. Maka fase re-entry, kalau kita ingin re-entry, maka kita akan menemukan antara tiga tipe ini, re-entry lagi di A4, ekstrim atau MHV di A4. Ya, MHV di A4. Jadi itu, sehingga kita coba lagi di A4. Setelah kita temukan, nah ini ya, itu yang saya sampaikan bahwa fasenya apa setelah kita temukan re-entry di H1 di daily. Ketika di daily menemukan satu tipe re-entry, ingin entry-nya, maksudnya apakah ingin entry buy atau ingin entry sell, itu tergantung dari tipe selanjutnya di H4. Kalau di sini terlihat bahwa adanya satu pola ekstrim di area ini, ya ini jelas ekstrim. Candlestick dia berada di tembus upper BB, maka ada dua ini yang kita ambil. Setelah moving market hilang volume atau kembali ekstrim di H1. Jadi kita lihat dulu di H1. Nah, inilah yang terjadi di H1. Price harga ternyata kembali ekstrim di H1. Yang ini menandakan bahwa tidak adanya market hilang volume atau MHV yang di sini, tetapi malah sebaliknya terjadi REE ekstrim di H4 dan ekstrim di H1. Nah, ini yang sebagai satu pertanda bahwa sebetulnya kalau sudah terjadi seperti ini, ekstrim seperti ini di H1, maka itu adalah pertanda bagi kita untuk segera lepas daripada saham ini. Itu sedikit gambaran secara time frame per time frame. Oke, kita kembali lagi ke daily. Nah, sekarang kita akan melihat opsi yang ada di bawah ini, di sini. Sepintas memang ini bertipe market hilang volume RM adalah ini RMEE, karena price tidak bisa tembus di lower BB. Oke, lower BB. Sehingga kalau secara sepintas jelas ini adalah tipenya RMEE. Maka di H4 kita harus temukan double ekstrim di H4. Nanti kita coba bongkar. Begitu juga yang di sini. Jadi ada dua nanti kita dapatkan ya. Nah, coba nanti kita lihat di H4 ya. Harus dua double ekstrim. Nah, di sini
Oke. RMEE ini harusnya dia double ekstrim. Tetapi kenyataannya di sini hanya ada satu ekstrim. Harusnya dia double ekstrim untuk bisa kembali buy. Jadi expectednya memang ini candlestick keluar lagi ke dalam lower, kemudian masuk, nanti bisa buy. Seperti itu. Teknikalnya seperti itu, teman-teman. Begitu juga yang di area ini. Nah. Kalau yang di area sebelumnya, ini sudah kita lihat adanya satu potensi double ekstrim karena memang di sini dia sudah lepas. Di sini dia ekstrim, di sini juga dia ekstrim. Ini yang sebagai signal bagi kita untuk buy ketika kembali price masuk ke dalam Bollinger Band. Itu kita dapatnya sekitar 400, anggap aja 400 lah, 300 lah ya, 300. Itu sekilas tentang penggunaan Bollinger Band di saham. Terus kita lihat juga di sini. Nah, ini. Nah, setelah itu kan dia jatuh terus kan ya. Nah, lihat dulu di sini, kita kasih ini, kita lihat adanya potensi ekstrim. Ada potensi ekstrim di harga ini. Nah, maka kalau potensi ekstrim di yang kita pakai nanti adalah antara ini MHV dan entry. Jadi di H1 di sini, di H1 kita harus temukan market hilang volume atau kembali ekstrim, kembali seperti ini. Itu sebagai sinyal bagi kita di H1 kita untuk lepas. Ini kita punya saham di ANTM. Ini technical ya. Jadi kita bicara tentang technical. Nah, seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ini kita menemukan satu tipe di sini ekstrim, kembali ekstrim, tidak adanya MHV, market hilang volume. Ini harusnya terjadi kalau price tidak sampai di sini, maka ini akan jadi REM, ekstrim di area ini. Tetapi ternyata yang kita dapat malah justru lebih baik. Di sini ada double ekstrim juga di H1-nya. Ini yang sebagai sinyal bagi kita untuk lepas. Ini harus kita lepas. Karena apa? Karena tipe marketnya sudah memenuhi syarat di REE-nya. Jadi di sini dia memenuhi syarat REE. Re-entry, ekstrim. Ini kita lepas, ekstrim dan ekstrim. Itu teman-teman. Jadi sedikit sekilas tentang flashback. Nah, sekarang kita kembali ke yang ini, yang di sini. Kalau seperti ini MHV ya, karena market tidak pernah melewati lower BB, maka kita harus melihat adanya double ekstrim di H1. Di H1 dia sebagai ada double ekstrim, atau kalau di saham ya cukup satu ekstrim saja. Ini sebagai sinyal bagi kita untuk buy. Kita lihat di ANTM secara time frame H1. Ada satu ekstrim atau double ekstrim. Justru yang bagus adalah double ekstrim ini, karena tipenya kan di sini mana tadi, tipe yang kita inginkan kan double ekstrim. Harus ada minimum double, atau yang paling bagus adalah double. Kalau tidak ada cukup satu. Ternyata kita mendapatkan di kotak yang tadi kita arsir yang di bawah ada double ekstrim 1 dan 2. Ini sebagai sinyal bagi kita untuk buy ya. Ada 2, 1 ini keluar dia ya, dia keluar ke dalam di
lepas dan masuk lagi terjadi ekstrim, kemudian ada lagi ekstrim di area ini. Ini adalah sinyal bagi kita untuk buy. Itu sedikit penjelasan tentang ANTM. Naik, ternyata naik, dan kisarannya naik juga nggak tanggung-tanggung ini. Kurang lebih setelah kita buy aja di harga 18 ada punya 400 poin, kita dapat 400 poin. So kita bicara tentang yang di harga ini ya. Kalau kita punya arsiran ini ternyata nantinya benar-benar terjadi, yang artinya bahwa di arsiran ini price dia tidak melepasi ini Bollinger Band, dan ternyata dia bermain di area ini seperti ini ya, dan Bollinger Band semakin melengkung tanpa pernah uppernya tanpa pernah bisa dilewati oleh price, maka yang terjadi adalah ini harus terjadi di H1, yang artinya adalah kejatuhannya akan menjadi satu titik untuk bisa dalam fase kejatuhan di ANTM ya. Makanya coba kita lihat dulu di H1 ekstrim atau double ekstrim. Ini baru kita lihat. Nah, ini kalaupun nanti ini terjadi satu ekstrim lagi, di sini naik ya, seperti ini ya, inilah sebagai tanda. Ini pun sebetulnya juga sebagai tanda kita harus hati-hati karena dia sudah ada ekstrim di area ini ya. Di sini dia sudah ekstrim, di sini sudah ekstrim, di sini tambah lagi. Makanya ini menjadi satu area alert bagi kita ya. Kalau dia nanti naik lagi melewati upper BB, inilah saat-saat kita untuk melepas ANTM, karena fasenya dia akan mengalami satu fase kejatuhan secara teknikal ini ya. Karena memang saya mungkin bisa salah teman-teman, tetapi dengan tipe seperti ini akan meminimalisir kita untuk tidak beli di harga atas ya. Ada ekstrim, makanya harus tambah satu ekstrim lagi. Ini sebagai menguatkan kita untuk kembali berhati-hati bahwa ini akan jatuh dalam jangka waktu yang dekat. Nah, nanti buy-nya di mana? Perhatikan, karena memang ANTM ini masih berada di atas ME dan juga middle BB, potensi buy-nya masih cukup tinggi teman-teman ya. Potensi buy-nya masih cukup tinggi. Kalau ingin menunggu lagi ya tunggu aja di harga ini. Kalau nanti dia sampai di, saya malah expected bahwa price itu bisa jatuh ke ini. Nah, seperti ini. Ekstrim, kemudian masuk lagi ke dalam Bollinger Band. Nah, nanti expectednya di sini kita akan buy lagi. Itu expectednya di saham ini. Di sini pun juga sudah divergen. Ini menjadi satu alert bagi kita untuk soon as possible lah. Kalaupun nanti seperti ini teman, turun lagi, naik lagi seperti ini, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan daripada ini. Nah, semakin dia membentuk satu posisi divergen, maka ini wave 3, ini wave 4, selesai sudah. Wave 5 dari sini selesai sudah, jatuh nanti. Ini 1 2 3 4 5 selesai, jatuh secara technically. Karena secara technically dapat, artinya dapat itu ada potensi divergen. Ini kan divergen. Ada potensi divergen yang cukup tinggi
Itu jadi inilah alasan kenapa adanya alert seperti ini bisa membuat kita aware terhadap tidak akan, istilahnya bisa membantu kita untuk tidak buy di harga atas. Terus kira-kira menunggu di fase mana nanti kira-kira untuk bisa menunggu, karena memang potensi buy-nya cukup tinggi selama price masih di atas MA50. Ini MA ya, moving average yang hitam ini saya pakainya MA50. Potensi paling bagus adalah seharusnya terjadinya satu fase ekstrim atau fase MHV. Inilah ada dua fase yang membuat kita, hanya ada dua fase yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk buy ya. Terjadinya ekstrim yang artinya adalah seperti ini price, nah ini ekstrim, lepas dari lower BB, masuk lagi, ini kita buy di sini. Ketika masuk dia buy, kita buy, atau dari sini price hanya sampai di sini ya, tidak pernah melewati Bollinger Band, lower BB, bermain di sini, naik lagi, adanya base seperti ini ya, kita menemukan base seperti ini atau menemukan base seperti ini, tidak ada masalah, satu seperti ini juga satu, maka inilah fase yang paling bagus untuk buy. Jadi ini menuntut kesabaran sebagai trader ya. Itu adalah sedikit analisa teman-teman tentang bagaimana kita mencoba untuk menganalisa ANTM. Kita akan coba lagi cari di beberapa saham yang lain. Ya. Ini sudah ada alert ya, plan bullish. Saya sudah memberikan satu alert, plan bullish di sini. Maka apa sih penyebab kok ini adanya satu plan bullish ini? Yang pertama bisa kita lihat dari tipe Bollinger Band teman-teman. Semakin Bollinger Band bertipe mengecil seperti ini ya, semakin menguncup seperti ini akan ada satu hentakan atau gerakan untuk lepas daripada Bollinger Band, entah itu lepas ke atas atau lepas ke bawah. Ini akan ada satu fase hentakan, tergantung dari news yang keluar nanti ya. News yang keluar nanti apakah akan ada hentakan juga seperti ini ya. Inilah fasenya, karena hati-hatinya ini di sini Bollinger sudah menguncup ini yang perlu kita hati-hati. Oke. So kita lihat dulu di area ini. Kemudian di area ini. Di sini ada dua kalau dibilang tipe ya, ada dua tipe lah ya. Tapi kita mengambil tipe yang paling relevan aja. Yang paling relevan kita bahas dulu yang di sini, yang sebelah kiri. Ini MHV. Di sini MHV. Maka dia satu kita harus temukan double extreme atau ekstrim. Kita lihat dulu yang di sini. Dia satu harus ada
double extreme atau extreme. Nah kan, extreme ya, candlestick keluar dari lower BP. Ini juga keluar dari lower BP, masuk lagi extreme. Di sebelumnya kan seperti itu, ekstrim. Ini sebagai sinyal bagi kita untuk berhati-hati bahwa sebagai tanda bahwa akan ada hentakan yang cukup lumayan di sini. Nah, perhatikan juga yang di yang di sini. Kalau tadi kita mengambil ekstrim di mana, di H4-nya ya, ekstrim katakanlah di sini, yang membuat sedikit confuse-nya adalah adanya ekstrim di upper dan di lower. Upper dan lower ini sama-sama ekstrim. Nah, ini yang sedikit confuse-nya kan tuh di sini. Poluk membuat sedikit confuse karena memang di upper ini ada ekstrim, di lower ini ada ekstrim. Tetapi di H1, di H4 kita tidak melihat adanya. Nah, kalau di H4 ini kita anggap sebagai yang terakhir, yang kita anggap sebagai MHV, market hilang volume, di mana ini pun juga market hilang volume MHV karena price tidak pernah tembus di upper BP. Ini pun juga sama MHV, sama-sama MHV karena apa? Price tidak tembus di lower BP. Kalau sama-sama MHV maka harus double extreme. Mana tadi? Nah, ini harus sama-sama double extreme. Nah, double extreme yang paling dekat adalah di bawah, di sinilah. Ini double extreme-nya di sini. Jadi kecenderungannya untuk Pollux kalau bagi saya, karena ada double extreme, menurut stop loss itu akan ditempatkan, long posisi kita ambil di upper BP. Nanti long posisi ketika price tembus di berapa ini bos, anggap aja 730. Ketika price 730 naik di 730 kita buy. Stop lossnya tentukan saja seperti ini, 645 stop loss, terus 15 kejauh. Biasanya 13 harus 14, 845 take profit. Atau ketika nanti kita dapati harga terus naik ya, ketika harga terus naik maka ini kita geser ke atas, nah, bahkan sampai SL plus mungkin di harga ini, SL plus di atas harga di atas harga open katakanlah di harga ini mungkin ya, ketika price naik terus. Apakah bisa ditempatkan seperti itu? Bisa teman-teman, bisa. Ketika price sudah sampai di harga 800 kita bisa tempatkan SL di harga open atau ya 750, bisa, sangat bisa sekali penempatan SL, tergantung dari broker yang atau sekuritas yang dipakai. Kebetulan saya pakai iPod, jadi mudah untuk menempatkan stop loss plusnya di situ. Itu teman-teman sedikit penjelasan tentang dua saham yang ya mungkin katakanlah sedang dalam fase incaran ya. Jadi
Semoga bisa membantu atau bisa menjadikan satu referensi buat teman-teman. Sekali lagi, risk reward harus selalu kita perhatikan, karena memang kecuali kalau teman-teman bermain secara nothing tulus ya. Kalau nothing tulus nggak usah pakai ini stop loss, ini nggak usah, ini nothing tulus sudah. Dia mau turun berapapun, nah, kita ready di harga bawah. Kita coba dia. Nothing tulusnya itu ketika dia ketika price turun ya, perhatikan saja letak daripada RSI ini dan ini. Nanti dia harus tipe seperti ini, jadi tipe divergent. Ketika nanti price turun lebih rendah daripada ini, inilah saat yang bagus untuk buy. Apalagi ketika kita temukan satu area base seperti ini area base, dimana bear versus bull. Nah, area base, kita temukan area base seperti ini, maka inilah fase kita untuk buy. Sebab secara divergent dia dapat harga semakin turun, tetapi tidak diimbangi dan penurunan dari RSI. Ya, RSI justru tidak pernah tembus di lower low sebelumnya. Nah, lower low kalau ini kan dia tembus ini low, ya, ini low, tapi dia tembus kan. Nah, seperti itu, dia tembus. Ini bukan divergent. Jadi disitulah nanti kita temukan tipe sistem atau tipe RSI. Ini RSI-nya, tipe RSI ini nanti dia bertipe divergent seperti ini, masuk lagi ke dalam Bollinger Band, di buy. Ingat, buy-nya ketika harga masuk ke dalam Bollinger Band ada base. Tanpa base tidak bisa buy. Ya, tanpa base, kalau saran saya tanpa base jangan pernah buy. Seperti ini ada base buy, ini ada base buy. Gitu, karena di sini juga kita lihat adanya potensi divergent. Tapi memang harga semakin turun. Ini yang saya sebut sebagai nothing tulus. Nothing tulusnya itu ya seperti ini. Nothing tulus artinya kita temukan pola ekstrim atau pola MHV, nanti kita buy lagi. Nah, seperti itu. Ini adalah nothing tulus. Dalam artian averaging ketika menemukan satu potensi untuk buy. Lebih bagus memang buy itu ketika price berada di atas BB basis atau middle BB. Ini memang lebih sangat disarankan. Ya, sangat disarankan, sehingga kita tidak akan ngawur dalam menempatkan opsi buy. Walaupun ada base seperti ini, kita tidak akan ngawur, karena kalau kita berpatokan pada upper BB ya, maka kita akan averaging di tipe seperti ini. Katakanlah kita buy di sini, salah kan, harga terus turun. Tunggu ketika lagi dia masuk lagi di atas Bollinger Band lagi. Nah, sama nanti ketika ini juga masuk lagi di atas Bollinger Band, itulah saat yang pas untuk buy. Ketika nanti price close di ketika price close di atas middle BB ya, bentuk satu tipe mungkin naik seperti ini, nanti buy lagi.
nanti buy lagi. Averagingnya seperti itu. Ini averaging yang paling tanpa, ya katakanlah kalau saya bilang tidak perlu mikir, ini hanya dari kekuatan modal saja kita pakai. Kalau kita sudah salah di tipe awal ya, contohnya tadi yang saya sampaikan bahwa di harga ini kita sudah salah, di sini kita buy, kemudian buy lagi di sini. Nah, nanti ketika press di atas lagi kita buy lagi, ya berarti kita pakai, katakanlah kalau di sini kita pakai 10 juta, di sini kita pakai 10 juta, maka di sini kita pun juga pakai 10 juta. Average down-nya seperti itu. Ini secara tanpa kalau saya bilang tanpa berpikir, hanya melihat dari Bollinger Band. Oke, di atas middle buy, middle buy itu. Inilah yang saya sebut nothing tulusnya di sini ya. Jadi kalau berkaca pada yang lalu, ya, di sini berkaca pada yang lalu, di atas ini kita buy terus, walaupun naik, oke, entah itu kita close atau tidak. Kalaupun tidak kita close, turun lagi, harga di sini kita buy, ya minus kan memang dari 4.000 ke 2.000, hampir separuh ini ya. Kemudian masuk lagi, kita buy lagi 10 ya. Kenyataannya harga mendekati kita punya open yang di sini, tapi kan dia sudah averaging, harganya sudah mendekati rata-rata. Mungkin di kisaran ini kita dapat harga averagingnya di sini, atau kita dapat averagingnya nanti di harga ini ya. Tetap hasil akhirnya adalah positif. Oke, coba kita lihat di ini MPMX ya. Setelah sempat dijatuhkan dari harga 13-an ini, 14, jatuh sampai ke 900, kemudian sampai ke lowernya low dia di 320 ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita hanya buy ketika price berada di atas Bollinger, nah, close di atas Bollinger. Perhatikan yang di sini, di harga ini dia tidak pernah close di atas Bollinger. Baru di harga ini kita averaging di sini pertama, kemudian turun lagi, naik lagi, mungkin ada sedikit modal, tambah lagi averaging di harga ini. Ternyata turun lagi, nah, seperti itu. Nah, hanya buy ketika price berada di atas Bollinger Band ya. 1, 2, 3, 4, 5, kita keluarkan 50 juta, ada 50 average, 5 kali averaging ya, 5 kali averaging, karena ini kan middle gitu, 5 kali averaging. Tambah turun lagi, kita pakai 10 juta lagi untuk averaging di harga ini, close kan di atas Bollinger Band ya, berarti ada 60 juta kita keluarkan untuk averaging. Sudah naik lagi, waduh positif ini, harga sudah naik lagi. Nah, perlu dilihat, ini ada double ekstrim, ini yang perlu berhati-hati di daily. Walaupun double ekstrimnya seperti ini ya, perlu hati-hati.
kemudian averaging lagi di harga ini, berarti 70 juta untuk averaging. Saya yakin ketika price di 850 sudah mengantongi keuntungan. Ya, jadi itu teman-teman, sedikit penjelasan tentang penggunaan daripada Bollinger Band. Semoga bisa membantu. Silakan like, komen, dan subscribe di YouTube channel saya untuk bisa dapatkan analisa ini setiap hari di jam kerja. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Have a nice day, bye bye.